Mengukur ketajaman 4 striker pilihan STY dan 2 winger top tanpa klub. Timnas Garuda sudah siap juara. Salam bola mata 11. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong boleh jadi tak menerapkan meritokrasi dalam penentuan striker yang akan diandalkan Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Dalam skuad Timnas Indonesia yang dipersiapkan menuju Piala AFF 2022 saat ini, terdapat 4 nama yang berposisi sebagai striker, dengan 1 nama sudah dipastikan tersingkir akibat cedera, dan harus menepi lebih lama yaitu Dimas Drajat. Penyerang milik klub Persikabo 1973, yang sebetulnya mulai memenuhi ekspektasi pelatih 53 tahun berkebangsaan Korea Selatan ini, dengan catatan 2 golnya bagi Timnas Garuda di 2 laga terakhir. Hal inilah yang membuat Coach STY mencari pengganti, dan berpaling pada striker Liga 1 milik Bali United, Elijah Spasojevic yang tengah on fire untuk dipanggilnya kembali membela Timnas Merah Putih, setelah pemain naturalisasi berdarah Montenegro ini sempat beberapa tahun absen dan tak dilirik Sintayong, di beberapa laga dan ajang yang diikuti skuadnya. Sejak berseragam Timnas Garuda 2017 yang lalu, 4 gol dari 5 caps telah ditorehkan penyerang Gaek ini. Dan musim ini di Liga 1 2022, 7 gol dan 1 assist telah diciptakannya dari 11 laga bersama Bali United. Mungkin rekor inilah yang menjadi rekomendasi Coach STY, untuk memanggil pemain yang sudah tidak muda lagi, 35 tahun yang menjelang veteran. Momen langka di luar kebiasaan Coach STY, yang selalu mengedepankan pemain-pemain muda berbakat, yang dipanggilnya untuk kebutuhan timnas. Di luar Elijah Spasojevic, 3 nama sebelumnya sudah bercokol dalam 28 pemain, yang berposisi sebagai striker, yang sudah bergabung sejak 28 November yaitu Muhammad Rafli, Arema FC, Dendi Sulistiawan, Bayangkara FC, dan Ramadan Sananta, striker belia milik PSM Makassar. Dari 4 striker yang tersedia, 3 diantaranya termasuk pencetak gol yang lumayan handal, dengan torehan bervariatif di Liga 1 musim ini. Melihat statistik di Liga 1 musim ini, Elijah Spasojevic memimpin dengan koleksi 7 gol, diikuti Ramadan Sananta dengan 3 gol dan Dendi Sulistiawan dengan 2 gol plus 2 assist. Sayangnya terdapat 1 nama yang tak kontributif bagi klubnya, yaitu Muhammad Rafli. Rafli bahkan di akhir pemanggilannya ke TC Timnas di ajang kompetisi Liga 1, bukan berstatus striker utama di Arema FC karena kerap di bangku cadangkan, atau kerap diganti di tengah laga. Muhammad Rafli yang merupakan menantu dari Waketum PSSI Iwan Budianto itu cuma mengecap 221 menit dalam 7 laga Liga 1 musim ini, sehingga kerap dianggap pemain titipan, karena meski mandul tapi tetap dipertahankan di skuad timnas. Saat ini, posisi Rafli sendiri tak pernah dipercaya bermain lebih dari 45 menit oleh pelatih Arema FC, selain itu sama sekali tak punya torehan gol ataupun assist. Bahkan saat ini posisinya perlahan tergusur ex-striker yang dibuang STY, Dedik Setiawan yang justru mendadak gacor dengan 4 golnya, dan menjadi alasan pelan-pelan justru mampu menggeser posisi Rafli di klubnya Arema FC. Dedik Setiawan memang sempat tampil mengecewakan di Piala AFF 2020 silam, tetapi itu tak membuatnya pantas juga untuk tidak dicoba kembali oleh STY kapan waktu. Selanjutnya, masih ada nama striker lain yang lagi moncer dan lebih muda lagi, seperti Nur Hardianto, Borneo FC, dengan 4 gol, atau Septian Bagaskara, Trans Nusantara, dengan 3 golnya. Dari jumlah gol, 3 nama yang disebut terakhir bahkan lebih baik atau menyamai torehan striker yang ada dalam daftar pilihan Sintayong, setidaknya di Liga 1. Striker muda yang pernah dicoba STY, seperti Ronaldo Kuateh, Madura United, yang akhirnya tak dipanggil, atau striker Timnas Indonesia U19 Hoki Caraka, PSS Sleman, sepertinya sama-sama belum mampu menunjukkan ketajamannya sesuai ekspektasi. Nama lain yang terbuang, pemain naturalisasi Edra Walian, Persib Bandung, sepertinya sulit menarik minat STY untuk saat ini, karena tidak masuk dalam skema yang dibutuhkannya. Bagaimanapun, keputusan memilih pemain terkadang tidak didasarkan jumlah gol semata. Namun ada pertimbangan lain, seperti kebutuhan pemain dengan skema dan strategi yang akan dimainkan sang juru taktik. Seperti contoh, STY cukup lama mengabaikan Elijah Spasojevic, yang sejatinya striker tertajam Indonesia yang ada di Liga 1, karena mungkin karakter pemain yang dianggap tak sesuai sistem permainan yang kerap digunakannya. Cederanya Dimas Drajat justru menjadi harapan bagi Spasojevic di usianya yang tak lagi muda, kembali skill dan pengalamannya diuji kembali oleh Sintayong, untuk menjadi pendulang gol bagi Timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2022 nanti. Sintayong pun, secara terbuka kerap mengeluhkan minimnya striker lokal berkualitas di Liga 1.
Masalah striker ini selalu jadi masalah. Saya berusaha untuk menyelesaikan masalah ini sampai saat ini, komentar STY. Masalah Liga Indonesia saat ini memang banyak striker asing, jadi pemain lokal tidak dapat naik, jadi tidak bisa dibuat pemain baik, jelasnya. Sementara itu, jelang bergulirnya fase grup Piala AFF, dua winger top milik timnas Garuda dipastikan tanpa klub. Setelah 21 November yang lalu, Sadil Ramdhani menyatakan tak memperpanjang kontraknya bersama Sabah FC di Liga Super Malaysia. Melalui agennya, Sadil dikabarkan diminati klub Eropa dengan durasi kontrak 2 musim, yaitu klub ternama Liga Bosnia, FK Sarajevo. Selain itu, Sadil juga diisukan akan berlabuh di raksasa Liga 1 Persib Bandung. Namun sejauh ini, Sadil belum memberikan jawaban kemana dirinya akan singgah untuk melanjutkan karirnya yang tengah bersinar di Sabah FC musim lalu. Saat ini Sadil memilih fokus dahulu menghadapi ajang Piala AFF 2022. Kabar terbaru cukup mengejutkan secara tiba-tiba. Laman resmi klub Egy Maulana Fikri, Fionn Zlate Morevic mengunggah ucapan terima kasih sebagai salam perpisahan Egy dengan klubnya. Hal ini lebih lanjut ditegaskan oleh agen Egy Maulana Fikri, Dusan Bogdanovic, yang mengatakan pihaknya yang meminta pemutusan kontrak dengan klub kasta tertinggi Slovakia, Fionn Zlate Morevic. Egy pergi karena kami minta putus kontrak, kata Dusan kepada cnnindonesia.com pada Kamis 15 November siang setelah Fionn merilis pernyataan resmi lewat laman klub. Mengacu keterangan klub, Egy disebut tidak mendapat menit bermain yang signifikan selama setengah musim. Egy hanya mendapat kesempatan tampil 6 kali dalam kompetisi dan menyumbang 1 assist. Untuk klub baru Egy, Dusan enggan berterus terang. Pemain asal Medan itu diminta untuk fokus bersama timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Setelah kejuaraan ini akan diumumkan klub baru pelabuhan Egy. Kemana akan berlabuh akan tahu abis Piala AFF 2022. Sekarang konsentrasi AFF dulu, kata Dusan saat ditanya klub baru Egy pada 2023 mendatang. Sebelumnya Egy dikontrak Fionn dengan durasi 1 musim. Dalam kontrak itu ada klausul menit main yang diharapkan diberikan klub kepada Egy agar kemampuannya dapat terasa dengan maksimal. Mampukah striker-striker yang ada saat ini mencetak gol-gol kemenangan di setiap laga, dan fokus 2 winger tanpa klub bisa membawa timnas Indonesia juara AFF 2022, untuk pertama kalinya? Bravo Timnas Indonesia!